Hai, hari ini kita akan belajar bersama tentang metabolisme, transformasi energi, dan fotosintesis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kamu dapat membedakan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang berikut adalah agar kamu dapat melakukan pengamatan terhadap fenomena transformasi energi dan metabolisme sel. Yang berikut adalah agar kamu dapat mendefinisikan konsep fotosintesis melalui diskusi dengan teman-teman kamu. Kamu tentunya pernah merasakan yang namanya lapar. Nah, setelah kamu makan, maka energi kamu akan kembali seperti semula. Kenapa demikian? Karena makanan itu sebagai sumber energi. Makanan itu menghasilkan energi agar kamu bisa berolahraga, beraktivitas lain, misalkan jalan kaki dari rumah ke sekolah, untuk berpikir, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu membutuhkan energi dan sumbernya itu berasal dari makanan. Makanan yang kita konsumsi mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh. Di antaranya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, untuk makanan yang mengandung karbohidrat itu contohnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Nah, sedangkan makanan yang mengandung lemak itu terdapat pada ada lemak hewani atau lemak yang berasal dari hewan, contoh keju, susu, daging, kuning telur, dan lainnya. Lemak yang nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Nah, lemak berperan untuk menyediakan energi, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh kita. Yang berikut adalah makanan yang mengandung protein. Nah, makanan yang mengandung protein juga dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati itu berasal dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Sedangkan protein hewani itu terdapat dalam daging, ikan, telur, susu, dan keju. Nah, fungsi protein itu adalah sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Transformasi energi di dalam sel itu contohnya terjadi pada daun, pada tumbuhan. Nah, yang pertama transformasi energi oleh klorofil. Fungsi dari klorofil adalah untuk menangkap energi radiasi sinar matahari, terus melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air menjadi glukosa, dan hasil reaksi terbesarnya itu adalah menghasilkan oksigen. Nah, transformasi energi yang kedua contohnya oleh mitokondria. Mitokondria adalah penghasil energi di dalam sel. Nah, di dalam sel mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi mitokondria itu banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Tidak terlepas juga mitokondria itu juga ada di sel tumbuhan. Perubahan bentuk energi dalam proses fotosintesis yang terjadi di daun adalah perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa dan juga menghasilkan oksigen, sehingga kita sebagai makhluk hidup selain tumbuhan bisa memanfaatkan oksigen tersebut untuk bernapas. Nah,
Setelah glukosa dihasilkan dari proses fotosintesis, langkah selanjutnya adalah respirasi. Di respirasi ini akan dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis atau anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Jadi, perbedaan fotosintesis dan respirasi itu apa? Respirasi merupakan perombakan glukosa, sedangkan fotosintesis adalah pembentukan glukosa. Itu inti dari perbedaan respirasi dan fotosintesis ya. Nah, berikut ilmuwan yang berperan dalam konsep energi. Contohnya Al-Nafis, dia merumuskan konsep energi dan metabolisme. Sedangkan James, dialah orang yang merumuskan tentang hukum kekekalan energi. Nah, silahkan nanti kamu klik pada tombol kuis untuk mengerjakan kuis yang sudah Bapak berikan. Terus nanti kamu mencari referensi melalui link yang sudah Bapak bagikan. Itu merupakan referensi bagi kamu untuk menambah pengetahuan kamu tentang energi dan metabolisme di dalam tubuh serta transformasi energi. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan melalui grup WA kita ya. Tetap jaga kesehatan, ingat belajar, dan semoga sukses selalu. Tuhan memberkati.